Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Udag Misteri dimanapun Anda berada, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang telah dibagikan oleh sahabat saya yang mengalami kejadian di luar nalar, yaitu kehilangan anaknya di waktu maghrib. Percaya tidak percaya, pada awalnya di waktu azan maghrib, ketika itu istri dari sahabat saya sedang ngobrol dengan anaknya yang kira-kira berusia 2,5 tahun. Ketika azan dikumandangkan di televisi, sang ibu meninggalkan anaknya sendirian di ruang tamu dengan menonton televisi. Sang ibu meninggalkan anaknya untuk mengambil air wudhu karena hendak menunaikan sholat maghrib. Sedangkan sang ayah sedang di luar karena belum pulang bekerja. Ketika selesai ngambil air wudhu, sang ibu cepat-cepat bergegas untuk menghampiri anaknya. Namun tidak disangka, sang ibu kaget karena melihat anaknya sudah tidak ada di ruang tamu dan keadaan televisi masih menyala. Merasa tidak ada yang aneh, sang ibu mencari ke kamar, ke arah depan, belakang, dan dia masih beranggapan mungkin anak ini keluar main dengan temannya atau dipanggil oleh saudara atau tetangganya di depan. Namun ketika dicari-cari sekitar 5-10 menit, anak ini juga tidak ditemukan. Sampai akhirnya dia minta bantuan sama tetangga dan keluarga yang di dekatnya dengan berbagai macam cara. Dikelilingi kebun di sekitar rumah, tetangga yang agak jauh juga disamper ke rumahnya, ke warung, tapi anak ini juga tidak ditemukan. Suasana kian mencekam karena sang ibu terus menangis dan berteriak menyebut nama anaknya. Nah, sampai di beberapa menit selanjutnya, mungkin kita beranggapan, orang-orang sekitar beranggapan anak ini mungkin ada dugaan tercebur di empang ya, kayak gitu, di sawah, di empang, di tepat ada di samping rumah. Nah, sampai banyak orang yang menuruni empang itu yang kedalamannya sekitar 1 pinggang orang dewasa. Diaduk itu empang itu, disisir dengan 5 orang turun ke empang, tapi anak itu pun tidak juga ditemukan. Kita sampai cari ke kebun bambu karena di samping rumah sebelah kiri ada kebun bambu, di kanannya rumah ada empang tadi, dan juga tidak ditemukan. Sampai akhirnya banyak yang berpendapat mungkin dibawa makhluk halus atau kolong wewe, dengan syarat agar bisa ditemukan dengan memukul tampah ya orang zaman dulu dan alat-alat memasak lainnya. Tapi sekitar 10 menit juga tidak ada hasil dan tidak ditemukan. Lalu kita coba lagi cari di kamar, mungkin di bawah tempat tidur, di belakang lemari, di samping lemari, di dalam lemari juga tidak ditemukan. Jadi pencarian sekitar setengah jam lebih dan anak itu tidak ditemukan.
Suasana kian ramai. Para tetangga, saudara yang agak jauh pun turut ikut mencari. Kemana anak ini hilang? Padahal cuma ditinggal untuk berwudu beberapa menit saja. Sampai akhirnya semua meninggalkan rumah korban, keluar dari dalam rumah karena memang tidak ditemukan dan tidak ada tanda-tanda sama sekali keberadaan anak itu di rumah. Dan pada akhirnya entah dari mana munculnya, anak itu keluar dari dalam pintu dan yang melihat itu anak kecil. Itu ada sih itu dari dalam, teriak anak kecil yang melihat anak yang hilang tadi. Dan kita akhirnya kembali kumpul, berlari menuju rumah anak yang hilang tadi. Dan benar, anak itu ada di depan pintu rumahnya. Sampai sini kita bingung, di mana anak ini bersembunyi atau bagaimana caranya anak ini menghilang, ataukah benar-benar dibawa makhluk halus atau ada yang lain. Dan sampai saat ini cerita dari sahabat saya. Dia belum tahu bagaimana anak itu bisa hilang. Anak ini bisa kembali dan tidak ada kurang satu apapun pada anak itu, dan anak itu pun tidak menangis. Hanya terlihat agak bingung. Dan ditanya, "Tadi kemana?" "Ada," dia cuma jawab, "ada." "Kemana, di mana?" Dan dia tidak menunjukkan apa-apa. Hanya bilang ada dan menggeleng-gelengkan kepala. Ya, itulah kisah dari sahabat saya yang sudah dibagikan melalui WhatsApp-nya. Apakah ini juga pernah dialami oleh para pendengar semuanya, atau tahu kisah seperti ini? Silahkan berbagi pada kami, dan kami akan kisahkan untuk bahan pelajaran kita ke depan. Sampai di sini podcast kita hari ini. Selamat malam. Semoga Anda bisa tidur nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.